Kan orang non-Islam bisa. Lagi-lagi NU lagi, NU lagi. Kemarin di Pamekasan, Madura, NU bersitegang dengan Muhammadiyah ya. Sekarang masih di Jawa Timur juga ini. Parah ini. Coba simak videonya ke sini ya. Saya masih terheran-heran, ya, sekaligus ya bertanya-tanya, ya kok bisa pengurus MWCNU Kasembon Malang itu menginstruksikan supaya pengurus-pengurus ranting itu tidak menerima keikutsertaan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah untuk bergabung di kegiatan-kegiatan keagamaan mereka. Ya, dengan alasan akidahnya berbeda, benderanya berbeda. Padahal akidah berbeda itu kan di furu, ya, bukan usul akidah. Ya. Kalau usul akidah kan pasti sama, Tuhannya pasti Allah. Allah itu pasti satu, nggak akan mungkin ada dua, tiga dan sebagainya, kan nggak mungkin. Pasti sama. Agamanya jelas sama, agamanya Islam. Ya, ya hanya beda ormas, nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah. Lebih-lebih kalau mereka mengatakan apa yang mereka amalkan itu adalah kebenaran. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka amalkan adalah kebenaran. Justru sebenarnya dengan keikutsertaan mahasiswa dari Muhammadiyah, itu kesempatan mereka mengenalkan amalia-amalia mereka. Harusnya kan seperti itu. Harusnya malah jadiin kesempatan buat mengenalkan tradisi-tradisi NU ke warga selain NU gitu ya. Terus juga mengenalkan bagaimana akhlaknya warga NU ya. Begitu. Jadi kan nanti yang di luar NU jadinya berminat untuk gabung atau mungkin bersinergi dengan NU, memajukan ormas mereka. Seperti itu sih menurut saya. Ya, dan perlu diketahui kalau ditinjau dari sisi yang lain, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah itu kan bukan hanya orang Muhammadiyah, ya, dari berbagai ormas, bahkan dari berbagai agama, bahkan dari berbagai negara, ya, bukan cuma satu ormas yang kuliah di Universitas Muhammadiyah hanya putra-putri orang Muhammadiyah, enggak, ya, enggak. Bahkan saya punya keponakan di Jongbiru, ya, di Gampeng Rejo. Itu alumni Universitas Muhammadiyah. Ya. NU nyel. NU nyel. Tamatan Universitas Muhammadiyah. Sekarang kerja di itu pabrik yang besar tuh di Semampir tuh. Pabrik mbako itu, ya, yang GG itu, ya. Alumni Universitas Muhammadiyah. Jadi nggak semuanya yang kuliah di Universitas Muhammadiyah warga Muhammadiyah, yang sekolah di lembaga pendidikan yang di bawahnya levelnya mungkin di TK, SD, SMP, SMA, nggak semua orang Muhammadiyah. Begitu juga di lembaga pendidikan yang dikelola oleh orang-orang Salafi. Nggak semua yang masuk di sana itu adalah orang-orang Salafi, anak-anak orang Salafi, enggak, ya. Bahkan saya tahu betul ada, ya, kalau dikatakan teman juga nggak berteman, ya, kenal. Dia orang NU, mertuanya NU, nyel. Sekolah di lembaga pendidikan yang dikelola oleh orang-orang Salafi, yang disebut Wahabi. Iya betul, di kampung saya juga seperti itu Pak ya. Banyak anak-anak dari kalangan warga NU itu sekolah di sekolah-sekolah sunnah ya. Bahkan guru-guru, para polisi, anak-anaknya juga sekolah di sana. Seperti itu. Dia tahu. Apa dia nggak tahu? Dia tahu. Orang lembaga pendidikan sama rumahnya deket. Jadi agak aneh lah ya, kalau dikatakan karena akidahnya berbeda, kemudian benderanya berbeda. Padahal katanya toleransi itu meskipun berbeda, kita masih bisa ngeteh bersama, ngopi bersama, ngobrol bersama, makan bersama, ya, tidur bersama pun nggak ada masalah. Ya, tidur bersama nggak ada masalah, ya. Jadi memang agak aneh. Sementara di luaran sana ada juga orang-orang yang gimana ya? Ini agamanya sudah jelas-jelas beda, tapi bisa melakukan ibadah bersama gitu loh. Ya, coba lihat ini.
Saudara, Kementerian Agama akan menggelar perayaan Natal bersama untuk pertama kalinya. Langkah ini sebagai wujud nyata merawat kerukunan dan kebersamaan di tengah keberagaman bangsa. Menurut Menteri Agama Nasaruddin Umar, kementerian lain sudah sering mengadakan perayaan Natal bersama. Sehingga Kementerian Agama sebagai promotor kerukunan dinilai perlu memulainya. Tuh. Natal bersama saja bisa loh. Natal bersama. Padahal kan jelas-jelas itu bukan hanya beda dalam furu akidah. Usul jelas beda, agamanya beda. Dia nggak mengakui Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, nggak mengakui adanya rukun iman, rukun Islam, tapi bisa merayakan hari raya mereka bersama, bisa. Ini KKN, nggak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Acara Natal bersama Kementerian Agama dijadwalkan pada 20 Desember 2025 dengan tema Sea Life, Christmas Loving God, Harmony, and Humanity Together. Selama ini kan Natal di kementerian kita ini hanya dilakukan oleh Dirjen Protestan, Dirjen Katolik. Ya, saya bilang kenapa enggak Kementerian Agama aja sekalian. Ya, kan Natal itu adalah semacam kegiatan-kegiatan untuk mengingatkan kita, menyadarkan kita akan pentingnya sebuah kebersamaan, ya kan? Nah, jadi kita mulai tahun ini, mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya, kita Natal bersama di Kementerian Agama. Kocak memang mereka ini ya. Orang aduh. Yang bukan seakidah malah bisa bertoleransi ya, bisa merayakan Natal bersama seperti itu, hari raya bersama. Giliran sama sesama muslim katanya beda akidah, beda bendera, beda ormas. Ampun, kemana sih akal mereka ini? Nih, bisa terbangan, solawatan di gereja, bisa gitu loh. Dengan orang non-Islam bisa. Coba, ya bisa, yang seperti itu bisa. Merayakan Natal bersama bisa, sholawatan dalam gereja bisa, ya bisa. Ya. Tapi kenapa ya dengan mahasiswa loh yang KKN ya untuk melaksanakan acara-acara keagamaan yang sama-sama Islam loh ya, kok dikatakan nggak bisa? Katanya akidahnya berbeda. Aduh, parah. Nih, qosidahan di dalam gereja bisa. Grup qosidah dalam peresmian gedung gereja baru. Ya. Coba. Ya. Apa nggak mending sama orang Muhammadiyah? Ya seperti ini, ya kan? Aduh, miris banget ya. Ke sesama Islam mereka keras banget ya, nggak bisa toleransi gitu. Tapi ke lain agama yang jelas-jelas beda akidah, mereka bisa bertoleransi seperti itu.
Ini lebih miris lagi nih guys nih. Orang Islam, emak-emak pakai hijab lagi nih ya, minta barokah sama biksu ini ya. Coba simak videonya guys. Malah ada seorang emak berhijab yang diduga sebagai orang Islam ikut-ikutan minta barokah dan keselamatan kepada seorang biksu. Emak-emak itu terlihat meminta keselamatan dunia Coba ya, sampai minta barokah malahan hari dan akhirat. Mohon doa kepada biksu tersebut sambil menyembah-menyembah pada parah ya, kalau sampai minta barokah kepada orang non-Islam. Gimana bisa mendapatkan barokah dari orang-orang yang nggak dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas mengatakan, "Qul ati Allah wa Rasul, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin." Ya kan? Allah nggak cinta sama orang-orang kafir, orang-orang yang nggak mentauhidkan Allah. Kok bisa minta barokah dengan orang yang nggak dicintai sama Allah? Mau dapat barokah dari mana? Barokah dari mana? Kita minta barokah kalau dengan orang-orang yang ya katakanlah soleh, itu masih lah, oke lah, masih lah, ya. Mungkin minta didoakan ya supaya ya usianya barokah, panjang umur, amalan soleh, barokah bisa, ya. Minta supaya didoakan usahanya lancar dan sebagainya, bisa. Ya masih bisa diterima. Lah kalau ngalap barokah, minta barokah, ya katakanlah minta doakan sama orang yang dibenci sama Allah, ya. Apa udah kehabisan orang soleh? padahal emak-emak itu Islam loh sob. Apa tanggapan kalian? Silakan tulis komentar kalian di bawah ini. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju serba-serbu, serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi aku. Coba ya, biksu ya sampai di PJT ya. Ya kalau alasannya kemanusiaan, mungkin biksu di jalan kok mengalami kecelakaan, ditolong, kan nggak ada masalah. Biksu mungkin kehausan, ya dikasih minum, kan nggak ada masalah. Ya. Tapi biksu kecapean dalam ibadah perjalanan mereka, apa namanya, tudong kalau nggak salah ya. Di PJT bisa, di PJT bisa. Meresmikan gereja, bisa. Meresmikan gereja, padahal tahu gereja itu nanti pasti digunakan untuk menyembah selain Allah. Tahu, tapi bisa gitu loh. Tapi kenapa dengan mahasiswa yang sesama Islam kok nggak bisa bersama, ditolak? Itu gimana ceritanya? Ya, kayaknya yang kemarin saja itu belum reda lah ya panasnya. Yang di Madura ini udah ada lagi. Ada yang diricui tonggo sebelah. Wadah mau dibakar gitu sampai aneh. Nggak tahu jenengan. Enggak. Saya juga baru tahu. Makanya kita itu bersyukur, alhamdulillah ya. Barangkali kalau ada yang bukan orang Muhammadiyah nggak apa-apa, supaya tahu aja ini. Ya, bersyukur kita itu menjadi bagian daripada pengikutnya Nabi SAW yang menisbatkan diri sebagai Muhammadiyah. Kita belajar dari bagaimana cara dakwahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Kita ini Pak kalau sekarang ya diricui tonggo sebelah ya. Ada yang diricui tonggo sebelah. Karena Wadah mau dibakar gitu sampai nggak tahu jenengan. Saya juga baru tahu. Itu tidak menjadikan kita terus kemudian patah arah. Bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan, jenengan tahu semua, langgarnya dirobohkan, langgarnya dibakar. ternyata sudah lama seperti itu ya. Sudah lama dialami oleh Ormas Muhammadiyah. Dari dulu sudah seperti itu ternyata. Dari zaman pendirinya malah. Apalagi kalau zaman sekarang dipersekusi, dibully, wah ente-entean. Kalau kita ini, ya Allah, saya naik gak karuan. Ya. Sangat minim sekali kita menghadapi ujian-ujian di dalam dakwah. Kalau kita mengaca kepada para pendahulu kita, tapi bagaimana beliau
ya tetap menjaga adab-adabnya. Bagaimana kemudian ya, Muhammadiyah merubah pola dakwahnya, ya, mengayomi orang-orang kecil, menjadikan amal-amal usaha yang kemudian ini menjadi lahan yang sangat bermanfaat di antara tengah-tengah kaum muslimin. Ya, makanya nggak salah Pak kalau misalkan negara ini ben dicekel Muhammadiyah. Ya. Ojo, ojo. Nah, kita saat ini, ojo telepon hati loh Pak. Gue mau. Kita punya 127 rumah sakit. Oh, nih, kalau dengerin pidatonya dari Pak Profesor Haidar Nasir itu sejuk kita dengernya, ya. Ketika terjadi permasalahan, ada yang mempersekusi, ada yang menyerang Ormas Muhammadiyah, nggak ada sedikit pun beliau menyampaikan ucapan provokasi. Kita nggak boleh diam, kita lawan dan sebagainya. Enggak, beliau lembut menyampaikan. Bahkan ketika ada tuduhan-tuduhan yang macam-macam, beliau jawab dengan ya perkataan yang lembut. Sebenarnya kalau orang mau berpikir itu perkataannya jelek banget. Sekitar 365 klinik balai kesehatan baik Muhammadiyah maupun Aisyah, termasuk yang di Papua, di NTT dan sebagainya. Di Kupang, Universitas Muhammadiyah yang besar, mahasiswanya sekitar 7.000. Mayoritas saudara-saudara kita yang non-muslim. Iya tuh kan, non muslim tuh ya. Jadi bisa berdampingan, bisa belajar bareng, bisa melakukan aktivitas bersama ya. Nah, yang itu ya, malah sesama agamanya Islam malah mau KKN aja nggak bisa gitu ya. Malah dilarang gitu. Kan kebalik jadinya. Nah, itu namanya baru beneran toleransi, the real toleransi ya. Itulah cara Muhammadiyah membangun. Muhammadiyah itu inklusif, Muhammadiyah itu NKRI. Cuman Muhammadiyah ini tidak pandai berretorika. Jarang Muhammadiyah NKRI harga mati. Ya percuma saja ya mengaku NKRI harga mati ya. Tapi kalau jadi pejabat malah korupsi ya. Jadi menteri korupsi, jadi menteri agama korupsi. Kuota haji ada yang korupsi, apalagi tuh kitab suci juga dikorupsi. Katanya NKRI harga mati, malah jadi musuhnya NKRI ya. Tapi semoga guys ya kedepannya ini ada perbaikan di tubuh NU ya. Semua kader-kadernya, semua pimpinan cabangnya ini bisa diarahkan lebih baik lagi ya ini ya. Semoga ya, kita doakan aja guys agar tercapai dan bisa menjadi organisasi yang besar ya, dan saling sinergi antara NU dengan Muhammadiyah dan ormas yang lain tentunya membangun negeri ini. Baik guys, itu saja video kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini, dan jangan lupa share agar video ini bermanfaat dan menjadi bahan ajar ya untuk kita semua. Baik, kita tutup, sampai jumpa di video berikutnya.